persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kudus dan murni, kudus dan murni di hadapanmu untuk kemuliaan. Sama-sama kita katakan, ku persembahkan aku serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak serupa dengan dunia. Membawamu terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa. Lagi kita katakan, kau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Membawamu terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus, berapa Yesus? Tak mau serupa dengan dunia. Membawamu terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa. Katakan, ku serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Membawamu terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapanmu, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Kerinduan dari Bapa di surga agar kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran anakmu, yaitu Yesus Kristus. Dan itu juga menjadi kerinduan kami, ya Bapa. Kami rindu semakin hari diperbaharui di dalam Kristus, sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Perbaharui kehidupan kami hari lepas hari, ya Tuhan, oleh pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga kami hari lepas hari semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, Roh Kudus jamah hati kami, agar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dan bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Kita sampai pada ayat yang ketiga pada hari ini, ya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca hanya satu kalimat saja, ya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Hanya satu kalimat saja. Bersama-sama 2, 3, ya. Tidak tahu mengasihi. Oke, sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita bahas hari ini adalah tidak tahu mengasihi. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti cek, apakah mengasihi di sana adalah yang dipakai kata mengasihi agape, kasih Allah? Ternyata kasih yang di sana adalah philia agathos. Artinya apa? Melakukan yang baik. Agathos itu Yunani baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah melakukan yang baik itu adalah merupakan semua orang dapat lakukan? Ya, amin. Semua yang baik dapat dilakukan.
Misalnya orang seberang itu juga dapat melakukan yang baik. Yang tidak mengenal Tuhan juga dapat melakukan yang baik. Tapi apa yang membedakannya Bapak Ibu? Yang membedakannya adalah bahwa produk kebaikan yang kita lakukan sebagai anak Tuhan bukan lagi dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa. Tapi produk kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan hasil dari produksi Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu dalam Galatia 5 ayat 20 katakan apa? Buah roh adalah kasih, sukacita, kebaikan. Perhatikan, ada kata kebaikan di sana. Jadi kalau anak-anak Tuhan melakukan kebaikan bukan karena produk manusia lamanya, tetapi karena produk dari Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kita dorong oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan, itu berarti Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi jangan heran kalau misalnya orang-orang di luar sana juga melakukan kebaikan. Iya, mereka juga melakukan kebaikan dan disebut kebajikan. Tapi kebajikan yang bukan berasal dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan dan bahkan sekarang banyak sekali ya program-program dan apalagi namanya kegiatan-kegiatan baksos, ya kan, baik sekali. Semalam saya nonton YouTube-nya TNI Angkatan Darat. Itu Pak Kasat Andika Prakasa. Wah, bodohnya gede. Pas memang itu lagi viral, saya nonton, saudara. Ini menarik banget nih. Ternyata apa yang dilakukan Pak Andika Prakasa, lingkungan Kasat itu ada tukangnya, ada tukang apakah tukang bangunan, apakah tukang selokan gitu. Jadi mereka memang semacam sudah menetapkan tukang inilah yang menangani sekitar mereka itu. Nah ternyata tukangnya itu ada satu orang yang, maaf ya, itu jalannya begini Bapak. Ya, ada ya kayak gini ya, gini. Sering kita lihat juga ya, gini ya. Lehernya pun ini. Tapi rajin minta ampun bekerja. Bersihin selokan, ya pokoknya kerja bangunan gua rajin sekali. Ya rajin, namanya Sandi, tapi bukan Sandi ini. Ya, memang namanya Sandi, tapi bukan Sandi ini. Ya. Nah, terus ada lagi temennya, namanya saya lupa saya. Tukang bangunan juga. Namanya, aduh, pokoknya saya lupa. Itu bagus. Ya, posturnya bagus, masih muda, umur 20 tahun. Ternyata Pak Andi Perkasa ini sering naik sepeda olahraga di sekitar kantornya, Kasat itu. Dia naik sepeda dan dia ngobrol dengan tukang bangunannya. Kamu asal dari mana? Dari Lampung, Pak. Ya, Sunda, Lampung. Ini, oh iya Pak, saya juga. Nah, ternyata timbullah tiba kasihan di dalam hati Pak Andi Perkasa. Jadi kebetulan pada waktu itu TNI Angkatan Darat itu membuka lowongan calon TNI gitu ya. Waktu Pak Andi ini lihat, ini kok posturnya bagus. Yang satu lagi, dia lihat, kamu umur berapa? 20 Pak. Nama kamu siapa? Ini Pak. Saya lupa namanya Bapak Ibu ya. Lupa ya. Nama saya ini Pak. Oh, kamu boleh juga. Kamu kerja bangunan di sini? Iya Pak. Tapi sebenarnya cita-cita saya Pak ingin jadi tentara. Kaget Pak Andi. Ya memang kita sedang akan bulan depan akan buka lowongan bagi muda-mudi Kristen, muda-mudi apa? Seluruh Nusantara yang ingin mau masuk tentara. Apa bisa Pak? Saya ini kan orang miskin, hanya tukang bangunan. Nah, kamu lulusan apa? Saya lulusan MTS Pak, MTS ya, madrasah. Dilihat Pak Andi, ini bagus ini, bagus. Ya udah, sekarang ini modelnya ini pendaftaran online. Kamu daftar online? Iya Pak, daftar online sudah. Daftar online, karena dia tahu dia akan mau tes. Tiap pagi jam 3 pagi mereka keliling itu loh, kantor itu, lapangan Kasat lari sama si siapa? Si Sandi ini.
Ayo cepat. Tapi memang saya perhatikan, ya, Pak Andi Perkasa ini tolong dia. Karena dia bagus, dia orang miskin sangat, ibaratnya lolos jadi tentara. Nah, terus bagaimana dengan si Sandinya? Nah, dia menghadap lagi Pak Kasat. Pak Kasat, saya boleh minta tolong. Minta tolong apa? Bukan untuk saya, Pak. Terus untuk siapa? Untuk adik saya. Oh, adik saya, kamu di mana? Di kampung, ya di Lampung. Ya sudah, coba diajak lagi. Ternyata adiknya juga ditempatkan di rumah sakit, saudara. Karyawan rumah sakit. Padahal hanya lulusan SMA. Dijadikan staf apa begitu. Saudara-saudara, ini juga disebut apa? Kebaikan. Amin. Ini disebut kebaikan orang yang memang belum mengenal Kristus. Coba perhatikan Pak Jokowi. Kurang apa baiknya Bapak Ibu? Kurang apa baiknya Pak Jokowi? Baik sekali, baik banget. Sampai-sampai Bu Mega nangis di TikTok itu. Ada TikToknya itu. Saya bilang, orang kurus begitu, udah kurus, capek bekerja. Masa dikatain dia kodok? Benar ya, ada kan? Ada itu. Pas saya bilang, ya juga. Udah baik banget, bekerja untuk bangsa dan negara, dari Sabang sampai Merauke baik banget, dikatain kodok juga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di Papua dulu harga bensin itu seliter 50.000 loh. Seliter. Kita di sini berapa bensin seliter? Enggak. Itu kalau di pinggir jalan. Kalau di SPB berapa? 6.000 ya? 6.000. 8. Kalau Pertalite Pak, 8. Kalau yang biasa 6,5, 6.500. Di Papua 50.000. Iya. Bayangkan. Pak Jokowi itu buat transportasi apa namanya itu ya? Apa istilahnya Pak? Pelabuhan apa? Iya, tol laut untuk mengantar barang-barang dari pusat ke sana. Betapa baiknya, luar biasa. Apakah mereka tidak melakukan itu? Kebaikan. Kita berdoa suatu saat mereka berjumpa dengan Kristus. Amin. Nah, kelebihan kita sebenarnya apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kelebihan kita adalah kebaikan yang kita lakukan adalah diproduksi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa nggak maksimal? Ada yang salah dalam diri kita. Amin. Orang yang tidak diproduksi oleh Roh Kudus aja, orang yang tidak mengenal Yesus, tahu kebaikan dan bahkan lebih lagi melakukan kebaikan. Ini yang sering saya katakan Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Yesus kok lebih melakukan kebaikan daripada kita. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kita sudah lahir baru, sudah percaya Yesus. Getol ibadah, getol pelayanan, getol berdoa, kok buat kebaikannya kurang? Nah, ini kita selalu introspeksi, evaluasi. Nah, kita bukan saling menghakimi, tidak. Saya juga selalu evaluasi dalam diri saya. Iya ya, betul nggak sih? Kok iya ya? Kita evaluasi, iya betul loh. Para Roh Kudus ada dalam diri kita, Kristus ada tinggal dalam diri kita, dan firman itu luar biasa. Kenapa kita kalah? Ada sesuatu yang salah dalam diri kita, dan itu PR kita masing-masing. Amin. Orang Kristen seringkali begini, aku dapatkan anugerah dari Tuhan, puji Tuhan luar biasa, aku diselamatkan. Jangan lupa lakukan kebaikan untuk dunia. Amin. Jangan lupa kita diutus ke dunia. Jangan nikmati kebaikan Tuhan itu hanya sendiri. Amin. Itu gaya itu ya. gaya siapa? Pak. Karena kita mendapatkan kebaikan daripada Tuhan Yesus yang sempurna, maka kita juga harus lakukan kebaikan itu kepada semua orang. Amin. Jangan lalai. Dan firman Tuhan katakan diterjemahkan di situ tidak tahu mengasihi. Ya, itu orang dunia banyak memang, tapi orang dunia juga yang tidak mengenal Yesus ternyata ada yang melampaui ini. Ternyata mereka tahu mengasihi orang lain, mereka tahu berbuat baik. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak tahu mengasihi, di tengah-tengah dunia yang tidak tahu berbuat baik, maka kita harus tunjukkan garam dan terang kita. Amin. Jadilah garam dan terang.
di tengah-tengah dunia. Terang itu bisa dilihat oleh semua orang. Pelitamu jangan taruh di bawah, pelitamu taruh di atas. Kalau mati lampu, maka pelita kita itu jangan taruh di bawah. Tidak dapat menerangi banyak orang. Coba naikkan sedikit pelita kita, amin. Coba naikkan di atas meja, lebih terang. Maka pelita kita, hidup kita itu harus menjadi pelita dan menerangi pada begitu banyak orang, amin. Tadi saya khotbah juga, saudara. Saya khotbah ceritakan lagi tentang bagaimana saya melayani itu. Tuhan percayakan ada 3 ibu-ibu janda gitu ya, yang pernah tinggal bersama saya waktu di gereja. Punya anak masing-masing. Dan yang paling ajaib itu luar biasa itu yang pertama. Dia punya suami sebenarnya, itu pemulung, punya suami, tapi si Mas ini gimana ya, sering bang toib lah pokoknya gitu. Nggak pulang-pulang kadang-kadang gitu. Jadi ini istrinya ini Chinese Pangkal Pinang ya. Dia Chinese Pangkal Pinang, jadi ketemu saya lainnya di Jatinegara. Waktu itu hamilnya melendung. Udah usia berapa? Bu, udah mungkin 7 bulan. Wah, mana suaminya? Suami saya kadang pulang kadang enggak katanya. Tinggal di gerobak. Waduh. Ibu orang apa? Saya orang Cina. Apa lagi ya? Kok di sini? Saya bilang. Kok di Jatinegara? Saya bilang. Iya dulu kerja. Tapi PHK jadi pemulung. Loh, hamil, iya. Suaminya? Ya itu kadang pulang kadang enggak. Tinggal di mana? Di gerobak. Saya lihat, iya gerobak. Loh, jadi hamil-hamil gitu tinggal di gerobak. Ya iya, tidurnya di situ. Kadang-kadang di bawah juga pakai apa? Tikar katanya. Waduh, saya banget. Oke, kapan ya kira-kira suaminya pulang? Lihat aja nanti kalau misalnya pas lewat malam-malam, pas pulang datang aja. Nah, saya incar-incar kalau pas suaminya pulang. Karena jangan sering-sering saya datang kalau suaminya nggak ada, dikirain orang nanti saya suaminya. Pas saya lewat, iya ada suaminya. Saya kenalan, siapa namanya? Mas Danu. Ternyata orang Jawa. Mas, orang mana? Jawa. Agamanya apa? Islam, ya, maksudnya Islam. Oh, udah kawin? Iya udah kawin. Kawinnya di mana? Ya kawin gitu aja katanya. Iya kawin gitu aja. Oh, kan nggak jauh tuh. Saya pendeta. Itu nggak jauh tuh tempat saya. Mau tinggal nggak di situ? Mikir. Orang baru kenal. Ya udah mikir dulu dah. Besok lagi saya layani lagi. Mau nggak tinggal? Udah karena udah akrab ya, udah akrab deket. Mau nggak tinggal? Ya dia mau. Tuh kosong tuh di ruko saya, kosong di bawah. Di lantai 2-nya gereja, di bawah kosong. Ya tinggal di bawah sak gerobak-gerobaknya. Di bawah saudara, masuk. Udah di dalam ruko, mau tidurnya di gerobak lagi? Enggak, jangan, saya bilang. Masa udah di ruko tidur di gerobak lagi? Jangan, gerobaknya di situ. Kayak itu ada tikar tuh, tidur di situ dah. Saya layani terus. Tiba-tiba udah mulai ikut ibadah, karena hari Minggu ibadah. Ayo ikut ibadah. Oh ikut ibadah. Datang suami istri. Pas usia hamil 9 bulan, saudara. Saya tutup dengan doa berkat. Diberkatilah bla 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 bla. Nangis dia di depan duduk. Wah, kok ada nangis ini? Urapan Roh Kudus kali. Ini mujizat terjadi mungkin, gitu kan? Amin. Nangis dia. Ada Roh Kudus bekerja. Pas saya lihat, iya ya Roh Kudus juga sih. Air ketubannya air ketubannya petat. Udah gereja pakai karpet lagi. Basah karpetnya. Waduh, saya bilang, ini gimana nih? Dia udah nangis-nangis. Udah nangis-nangis, kaget juga mungkin dia ya. Karena itu baru anak pertamanya. Walaupun usianya udah tuir waktu itu 40, hampir 45, wah rawan juga itu. Waduh, ayo kita ini, ayo. Wah ternyata saudara, saya pikir bawa kemana ya? Bawa ke rumah sakit Persahabatan. Karena itu kan yang negeri ya. Saya bawa ke sana. Suaminya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Maaf, suaminya ya pendidikannya ini jadi nggak bisa ngomong. Saya bawa ke rumah sakit Persahabatan. Tolong bu, ini udah air ketubannya udah pecah. Bapak siapa? Bapak suaminya ya? Bukan, saya bilang itu suaminya Tono. Sini. Saya bukan suaminya, ini suaminya. Nah,
Bapak suaminya? Iya. Loh, mana KTP-nya? Nggak ada. Surat-surat? Nggak ada. Ya apapun, nggak ada. Loh, gimana? Bapaknya perawatnya bilang, gimana nih Pak? Nggak ada ininya, nggak ada tanda-tanya, mau dimasukin gimana? Ya tapi tolong dong, ini udah nangis-nangis tuh. Saya bilang, tolongin sama rumah sakit. Masuk langsung jam 12 lebih ya, jam 12-an lah gitu. Jam 3 gitu lahir. Saya tunggu sama suaminya. Anaknya sudah lahir Pak. Wih, saya bilang, selamat saya bilang. Jadi bapak. Kalau dia jadi bapak sih itu istrinya yang kedua. Di Jawa juga udah pernah. Ya maklum lah. Wah, si Mas Danu udah lahir. Iya, terima kasih Pak. Kita lihat anaknya, wih, puji Tuhan sehat. Bayangkan, ketuban udah kering begitu. Lahir, puji Tuhan, pertolongan Tuhan sehat. Saya kasih namanya. Namanya adalah Abraham Perdana. Saya kasih Abraham. Saya kasih Abraham. Orang saya tanya, si Mas mau ngasih nama siapa? Aku kagak tahu. Nggak tahu gimana sih. Kasih namanya Abraham Perdana. Wih, bagus namanya katanya Abraham Perdana. Ya puji Tuhan, lagi adiknya lahir itu saya udah nggak lagi di situ saudara. Luar biasa. Yang paling lucu lagi waktu kontrol, kan kontrol kehamilan ya. Itu ada bukunya. Kita perlu apa? Puskes GPIB kan ada gereja GPIB, belakangnya ada Puskes Jatinegara gede. Situ dekat kantor pos. Kontrol. Nah dia ini lupa tanggalnya. Saya tuh rajin lihat tanggal. Saya yang rajin, suaminya nggak rajin. Saya yang rajin lihat tanggalnya. Aduh saya bilang dasar suami istri. Saya yang rajin lihat tanggal. Nah ini tanggalnya udah ini, periksa sono. Aku kagak tahu kata suaminya gimana caranya. Yaudah ayo. Nah jadi saya apa yang ngantar istrinya? Bapak siapa? Suaminya? Bukan, saya bilang. No, sini. Aduh, parah. Masih lajang udah dibilang suami. Masa udah usianya jauh gitu ya. Sering begitu saudara. Dan puji Tuhan, setelah saya tinggalkan ternyata mereka punya anak lagi yang kedua cewek. Dan puji Tuhan terakhir saya dengar itu dua anaknya itu diasuh oleh seorang orang Manado di Sulawesi dan polisi perwira menengah polisi, dan ternyata itu anak Tuhan luar biasa. Jadi orang Manado polisi perwira lagi orang kaya pokoknya. Dan menurut informasi dari bapaknya dan mamanya, iya kita kasihlah ke mereka. Ikhlas loh, ikhlas. Iya bagus lah. Yang penting ikhlas loh, saya bilang iya. Nah nanti kalau si Bram besar, karena panggilannya Bram. Nanti si Bram besar katanya kalau udah gede mau dijadikan polisi. Wah, berikan hubungan begitu. Saya senang minta ampun. Ya, bayangkan itu tahun 2007 berarti udah 14 tahun, berarti remaja sekarang ya, SMP. Saya kangen juga, pingin ketemu, tapi di Manado, nggak tahu alamatnya di mana. Dan terakhir saya ke Jatinegara, terus kalau saya ke Jatinegara saya pingin ketemu mereka berdua, nggak ketemu lagi. Entah di mana rimbanya. Ya boro-boro kan dulu kan tahun 2007 sih udah ada handphone, cuman kayak apa ya, belum terlalu ini. Saya juga handphone saya, ya pokoknya tulali lah. Tahun 2007 nggak jelas juga handphone saya, apalagi mereka kan. Alam nggak jelas pokoknya. Saya datang nggak ada lagi. Saya tanya lagi sama orang yang si komunis itu, di mana ya Mas Danu sama? Udah nggak sini lagi Pak, udah lama. Wah kasihan juga ya, lulus kontak juga kasihan. Ya saya pingin ketemu juga kan. Tapi satu hal yang saya pikir, yang penting anaknya udah safe. Dua-duanya udah dipelihara. Pelihara apa? Iyalah, dipelihara oleh orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan kelak masa depan mereka sangat bagus. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menanamkan benih kebaikan, apalagi itu benar-benar dari kasih Tuhan yang kita berikan, itu suatu saat akan berdampak besar. Amin. Dampaknya besar saudara. Jangan hanya pikir, aku kasih untung rugi. Jangan lagi, anak-anak Tuhan jangan lagi berpikir begitu, untung atau rugi. Itu gak bakal kita melakukan kebaikan. Kalau mikir untung rugi, orang dunia aja udah lewatin itu. Kok kita masih berkisar di situ? Nah saya introspeksi, iya mungkin ini salah satunya. Kita masih memikir untung rugi. Apa untung gua bantu orang? Enggak. Orang dunia yang nggak kenal Tuhan nggak lagi gitu. Enggak, udah di atasnya. Sehingga kalau orang yang sudah dianggap melewati itu, mereka nggak takut lagi untuk memberi. Nah kita sudah anak Tuhan masih mikir, kasih nggak ya? Nggak kasih kasih. Lah
Kita sudah anak Tuhan, harusnya lebih di atas itu. Amin. Dan kita akan lihat kebaikan Tuhan. Dampak yang kita lihat itu nanti betapa luar biasanya. Benih yang kita tabur itu akan kita tuai. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama itu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut untuk melakukan kebaikan. Amin. Jangan pernah takut melakukan kebaikan. Yang kedua, sebagai anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berorientasi kepada hal-hal rohani. Ada tujuan yang hendak kita capai. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan membantu orang lain melakukan kebaikan, ada sasaran rohani yang kita harus harapkan. Orientasi kita tadi yang pertama, selain membangun rohani kita, juga membangun rohani orang lain. Amin. Nah, ini penting. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara. Karena jemaat mula-mula itu selalu berbuat baik, selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka perhatikan ayat yang paling terakhir. Coba kita lihat yuk. Itu luar biasa. Itulah model dari Kisah Rasul pasal 2. Saya akan bacakan bagi kita. Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Karena mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan apa? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini maksud saya. Ada tujuan rohani yang hendak kita capai dari kita melakukan kebaikan. Amin. Apa itu? Orang lain diselamatkan. Ini penting, saudara. Kalau kita tahu itu, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, dengan dasar apa, tujuan apa, jiwa orang akan diselamatkan. Amin. Betapa mahalnya jiwa orang diselamatkan. Mahal. Dengan apa sih orang bisa ditebus? Hanya dengan darah Kristus. Orang kaya tidak bisa menebus dirinya sendiri. Ini gua ada duit 1 M, gua bayar bisa nggak masuk surga? Kagak bisa. Gua punya sekian T, nggak tahu T apa, kunci T kali. Gua kasih ke Tuhan, bisa gua nggak masuk surga? Kagak bisa. Makanya firman Tuhan 1 Petrus katakan, bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas perak. Amin. Bukan dengan barang mahal kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Itu sudah nggak bisa kita tebus diri kita, dan orang lain pun nggak bisa menebus dirinya untuk diselamatkan dengan hartanya, nggak bisa. Tetapi dengan kita berbuat baik, kita disukai oleh semua orang. Orang lain melihat Kristus tinggal di dalam diri kita. Amin. Ini tujuan kita. Orang lain lihat, oh ya ada Kristus dalam dirinya. Karena orang lihat dalam diri kita adalah Kristus, maka orang akan datang dan Tuhan memakai kita menambahkan jiwa yang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Karena jelas kan dalam 2 Korintus 3 kata apa? Kamu surat Kristus. Surat artinya apa? Surat artinya kan bisa dibaca kalau surat. Kalau kertasnya kosong nggak ada tulisannya gimana? Bisa dibaca? Apaan? Kertas kosong. Kita nggak tulis apa-apa. Apa yang mau dibaca? Nggak ada, kosong. Tapi kita disebut surat Kristus yang dibaca semua orang. Ada tulisannya. Lu lihat orang, oh ini anak Tuhan Yesus. Kalau dulu kan kita masih pakai surat ya. Siapa di sini pernah nembak cewek pakai surat? Oh saya. Saya juga. Oh belum ada handphone, baru-baru ada handphone. Masa saya sekolah STM mana ada handphone? Dulu ada anak yang orang kaya paling punya pager. Dia taruh di sini. Oh sengaja, orang kaya dia kan punya pager segini. Pagerku berbunyi. Begitu bunyinya, masih ingat lagi. Wih, orang kaya dia. Punya apa? Punya pager. Itu baru punya pager. Punya apa? Punya jengkol. Iya kan? Dulu orang nembak cewek kan pakai surat. Sempat surat harus dibaca dan harus dibalas. Ada puisinya lagi dulu. Pakai puisi dulu.
Dulu Mbak cewek pakai surat, pakai puisi. Iya, ya gitu itu apanya ada lagi gitu kan. Tahu isinya, oh ini ketemuan yuk. Iya. Janjian di mana, di warung depan. Ya gitu kan. Ya, saya kecil-kecil begini berapa kali dapat surat dari cewek gitu. Luar biasa. Kali Biar juga kecil pendek dapat surat dari cewek. Iya, jalan sama teman-teman kan gue. Tiba-tiba, kenapa? Ada surat. Hah? Surat apa? Saya bilang, ini dari teman. Ini ada surat dari temanku. Wah, kita kan anak STM. Dapat surat dari anak SMEA. Wih, bangga nggak? Wih, gila gitu. Mana namanya mana? Gak ada namanya. Lu kenapa? Dia nggak berani. Ya maklum cewek. Ya ditulis sih kepada aku sering dengar ceritamu. Dengar sering. Iya. Kan dia SMA itu teman saya. Dan teman-teman gitulah. Iya. Ya kalau boleh suatu saat boleh kenalan. Ya. Aku bilang sama temen, udah bilangin kapan deh ketemu. Ya, gitu. Ketemu di terminal. Oke, nggak ada duit. Lagian kan gengsi, orang dia yang mau kenalan, ketemu di terminal, hanya nongkrong doang di terminal. Bokeh, duit nggak ada gitu kan. Minum es campur kayak gitu, nggak ada duit. Orang kalau duit juga merokok dulu habis gitu kan. Udah kenalan, besok dia tulis lagi, wah ini cewek benar-benar serius. Padahal saya enggak. Iya, sayangnya enggak gitu. Enggak tipe saya gitu. Wih, sombong amat. Enggak, biar kecil-kecil begini kan kita punya tipe juga kan. Iya, pas saya lihat, oh ini orangnya. Ya udah, saya enggak mau menghina juga ya. Jadi bilang jelek enggak, dibilang cantik enggak terlalu, yang sedang aja kata penyanyi dangdut. Oh iya, itu ya. Tapi memang saya lihat, saya pendek begini saudara, saya selalu cari cewek yang tinggi. Nah lo, saya ini nggak nyadar diri ya. Iya betul. Selalu cewek saya selalu yang agak lebih tinggi. Makanya punya harus lebih tinggi. Iya betul. Saya nggak mau, saya udah prinsip. Saya pendek. Masa dapat cewek lagi lebih pendek lagi? Nah kebetulan nih yang anak SMA saya lihat, ya lebih pendek lagi. Memang nggak terlalu pendek amat sih, segini. Tapi saya lihat, pendek. Karena saya udah tanam dalam hati. Kalau cari cewek harus lebih tinggi. Iya benar. Iya. Jadi selalu dapat cewek yang tinggi. Baru saya pede. Loh, ceweknya nggak malu? Nggak malu dia. Nggak malu dia, nggak apa-apa. Ajar aja kan. Gitu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, surat itu artinya apa? Artinya bisa dibaca dan dipahami dan dimengerti, itu maksudnya. Jadi kita adalah surat Kristus, artinya dibaca oleh semua orang, dimengerti, dipahami karena surat terbuka itu. Maka kita menjadi orang-orang yang di dalam mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu maka kita harus melakukan kebaikan karena Kristus terlebih dahulu melakukan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua tadi paling penting. Apa itu? Goal kita melakukan kebaikan adalah keselamatan jiwa orang lain. Jemaat mula-mula dia lakukan kebaikan, menolong sesama, dan bahkan diantara mereka pun saling mengasihi, saling tolong menolong. Orang lain lihat, ini luar biasa. Orang lain melihat cara hidup mereka, dan orang lain menyukai mereka. Karena mereka disukai oleh semua orang, Tuhan tambah-tambahkan jiwa yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita ini adalah tebusan Kristus, dan Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Apakah itu hutang Pak? Apakah kita membayar hutang? Enggak sih. Tapi maksud saya begini loh saudara, karena kita ini, Kristus itu terlebih dahulu mengasihi kita. Kristus itu telah terlebih dahulu menebus, berkorban bagi kita. Rasa-rasanya kita apa? Kita ingin membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Memang tidak akan bisa dibalas kan kebaikan Tuhan.
Jadi yang ketiga ini maksud saya apa ya? Semacam persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mengasihi orang lain sesama kita, itu semacam persembahan bagi Tuhan. Karena kita apa ya? Kita mau balas kebaikan Tuhan nggak bisa Bapak Ibu. Karena 1 Petrus tadi katakan apa? Dengan darah yang mahal kamu ditebus. Bagaimana kita bisa membayar kebaikan Tuhan? Nggak bisa. Sedangkan membayar kebaikan orang tua, seperti yang saya sudah pernah jelaskan, membayar kebaikan mama kita saja, ibu kita, orang tua, itu nggak bisa loh. Saya sudah pernah khotbahkan, kita kayaknya membalas kebaikan ibu kita, itu nggak bisa. Dari hamil, lahir, kemudian lagi dibesarkan, digendong, terus, itu nggak bisa kita bayar kebaikan orang tua kita. Apalagi membayar kebaikan Tuhan Yesus, amin. Dirinya yang dipersembahkan di atas kayu salib. Gak main-main. Bukan hartanya, bukan Bapak Ibu. Kristus itu kalau menebus kita, kalau andaikan hartanya yang ditebus, ya berarti harta. Atau duit Yesus. Nah, gua punya duit nih, jadi ku tebus kamu dengan duit ya. Enggak dengan itu ternyata. Tapi Yesus Kristus menebus kita dengan dirinya. Dirinya yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dirinya yang adalah tidak berdosa. Dirinya yang Allah itu langsung menebus diri kita. Itu luar biasa. Itu tidak bisa kita balas. Selain apa? Ucapan syukur kita. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Lagu Pak Niko luar biasa. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pertamanya gimana saya lupa? Si setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit loh. Apa? Kebaikanmu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. Siapa yang pernah memprediksi lautan Samudra Atlantik? Waduh, nggak bisa alatnya loh. Udah nyelam sampai ke bawah-bawahnya pun tuh mengerikan. Karena apa? Bisa pecah itu kapal. Berbahaya. Tapi kebaikan Kristus itu jauh melebihi itu. Tingginya langit nggak bisa diukur. Pesawat itu, pesawat Apollo Jet itu melewati langit, atmosfer kita, masuk ruang hampa udara. Mau ke atas lagi nggak mampu. Nggak bisa lagi naik ke atas. Stop. Tapi kasih Tuhan katakan lebih tinggi lagi. Luar biasa. Sehingga Pak Niko pun katakan, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Refnya dimana gimana? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya salah satu penggemar Pak Niko dalam lagu-lagu pujian. Saya sangat senang mendengar lagu-lagunya. Saya sangat senang dengar lagunya. Itu lagunya apa ya? Menyentuh sekali. Jadi kalau pas mau tidur tuh enak. Dengarin aja. Download aja langsung lagunya. Dengarin dulu, enak gitu. Luar biasa menyentuh. Kenapa? Karena memang luar biasa kasih kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 hal yang saya bagi hari ini. Yang pertama adalah karena kita adalah produk dari Roh Kudus. Roh Kudus memproduksi kebaikan. Karena salah satu dari buah roh adalah apa? Kebaikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini menampilkan kebaikan kita. Yang kedua, orientasi dan tujuan kita apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Ketika kita melakukan kebaikan, ada hal yang sangat besar yang kita mau capai, yaitu jiwa orang lain diselamatkan. Ini sangat penting. Dengan kita melakukan kebaikan bukan hanya karena kita merasakan kebaikan, tetapi kita mau juga orang lain diselamatkan. Karena sesungguhnya kitalah alat yang dipakai Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu? Masa Tuhan Yesus langsung bilang, "Woi, bertobat kau ya?" Enggak. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Pergilah ke semua bangsa, jadikanlah, beritakanlah Injil. Kita, Bapak Ibu. Jadi orientasi kita ketika melakukan kebaikan, kita rindu ada jiwa yang diselamatkan. Amin. Jiwa yang diselamatkan tidak dapat diukur apapun. Tidak dapat. Makanya kitab Injil katakan, satu orang saja bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak bertepuk tangan. Betapa bahagianya sorga, satu jiwa aja diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berlomba melakukan kebaikan. Karena dengan berlomba melakukan kebaikan, kita berdoa jiwa-jiwa, banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, nggak apa-apa. Maka dari itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Kalaupun raja-raja waktu datang kepada Yesus, bayi Yesus itu persembahkan harta, kemenyan, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Dan siapapun kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi kita hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu, ucapan syukur kita yang paling ternama, dan kita persembahkan itu untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita berlomba-lomba mempersembahkan yang baik di hadapan Tuhan menjadi ucapan syukur, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti dupa yang harum. Dupa itu dalam konteks perjanjian lama dibakar, kemenyan itu dibakar, dan itu wangi-wangian. Apakah kemenyannya kayak di Indonesia? Saya nggak tahu. Saya rasa enggak. Itu akan wangi. Kalau kemenyan di Indonesia kan kemenyan untuk pakai apa? Dukun. Itu bau kuda kepang gitu. Karena kalau kami di sana dulu di Medan itu ada kuda kepang kan. Kalau kuda kepang itu mau ngamuk gini ya, pakai ting tang ting dong, ting tang ting dong. Bakar kemenyan, surupan dia. Makan beling dia hajar. Naik ke atas pohon, kelapa cepet banget. Ada teman saya ya, satu kelas ya. Ternyata dia pemain kuda kepang gitu. Dikasih beling, buset. Hebat juga. Udah kerasukan karena kemenyan. Tapi kemenyan dijemurkan akan wangi. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan kita itu wangi di hadapan Tuhan. Seperti dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dia wah, ini anakku. Dia persembahkan ucapan syukur. Dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita angkat pujian tadi, lakukan itu. Kasih setiamu Tuhan lebih tinggi dari langit. Kebaikanmu lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapakah kami? Siapakah kami? Kami hanyalah debu. Tapi Tuhan angkat kami menjadi biji matamu, biji mata Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak menyatakan dari dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari bibir
kasih setiamu yang merasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak berdata lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini memberikan yang terbaik, mempersembahkan apa yang harus bagi nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati dalam pelayanan, lebih keluarga juga Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mulia. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan naik dalam pujian di Yesus berkasih jiwa.